Halo guys, balik lagi channel gue Henry GV ya. Kali ini kayaknya lagi rame-rame soal tentang tingkatan ya yang dikasih tahu sama Timothy Ronald dan partnernya itu Kalima Sada kalau nggak salah. Nah, ada nomor 1 sampai 7 ya. Kalau gue lihat nih, kalau gue cek, nah tapi gue lebih ke 7-nya sih tangga ya. Oh ya, tangga ternak uang, soal tangga ternak uang. Gue lebih ke nomor 7-nya ini, dia bilangnya apa ya? Nomor 7 ini kekayaan apa ya? Tadi dulu ya guys ya, gue cari dulu. Tadi gue lupa ngecek juga ya. Pokoknya nomor 7 itu tentang oh ya, kekayaan abadi dan berbagi. Ya, jadi dia paling akhir. Di sini sih nomor 7 kayaknya sebenarnya sih betul, betul. Bukan berarti salah ya, benar. Tapi gue nggak setuju sih kalau nggak setujunya mungkin ada benarnya, ada yang enggaknya. Nggak setujunya soal berbagi. Jadi menurut gue untuk kalian-kalian jangan sampai ketika kalian mau mencapai atau goal tertentu, tujuan tertentu, kalian lupa untuk berbagi di awal. Jadi berbagi itu nggak harus nunggu kaya ya. Nggak harus nunggu kaya menurut gue. Ini dari pengalaman gue. Ketika kalian terlalu berambisi, ya, kalau mengikuti terlalu banget kayak boleh memanage uang kalian dengan baik, oh ini. Tapi sisihkanlah beberapa persen dari uang kalian, dari penghasilan kalian, dari rezeki kalian. Nggak perlu nunggu kaya, nggak perlu nunggu kalian udah punya segala yang baru kalian berbagi, ya. Kalian sisihkan beberapa persen ya untuk entah itu ya kecil-kecilan, kasih kalian di pinggir jalan nemu entah itu pengamen atau tapi kalau menurutku ya pengemis pengemis tapi yang udah tua ya, entah itu kalian bisa ke tempat-tempat ibadah ya, kalian bisa amalin beberapa uang pun itu ya, beberapa pun yang penting nggak perlu kalian harus kayak nunggu kaya, karena begini menurut gue guys, untuk kita mencapai tujuan kita kan perlu proses ya. Kita nggak mungkin secara instan ya, tiba-tiba kita langsung kaya raya, kita langsung punya segalanya ya. Ada kok yang 1 tahun belum kaya tapi dia udah kerja keras, udah ini 1 tahun, ada yang 2 tahun belum juga ya. Jadi nggak bisa jadi penentu juga di masa depan pak kalian ketika kalian melakukan sesuatu hal, kalian melewati, kalian ibarat gini, wah gue harus kaya kayak dia nih, berarti gue harus ngikutin dia, jalannya bakalan sama ya, waktunya kayak dia, enggak, beda. Beda. Banyak hal yang membedakan ketika kalian eh, ingin menjadi sukses atau punya goal sendiri. Untuk mencapai suatu hal itu punya timeline-nya atau punya waktunya. Ya, contohnya kalau kalian ingin seperti kayak Timothy, itu pun nggak mungkin dalam 1 tahun atau 2 tahun, guys. Ya, nggak mungkin. Kalian pasti harus menghadapin secara pahitnya dulu, kayak ruginya kalian, bangkrut. Ya oke lah, contoh nggak sampai bangkrut kayak rugi minus, kalian ada rasa harus ngendalin diri sendiri, serakahan, main amannya gimana. Nah, jadi harusnya sih itu, ini kalau gue ya nomor 1, 2, 3. Nomor 1 pasti gue akan tetap pakai berbagi, nomor 2 pakai berbagi, nomor 3 pakai berbagi, sampai nomor 7 berbagi. Bodoh amat kalau kalian bilang ya kan kita belum punya apa-apa, belum susah tapi kok udah bisa berbagi. Itu yang salah guys. Berbagi itu kadang kebur membuka beberapa hal ya. Menurut gue gini nih, kita berbagi. Ini yang gue alami. Mau berapapun itu, mau berapapun nilainya, selama kalian di kelas. Ketika kalian ini misalnya prinsip gue. Ketika kalian berbagi, itu nggak akan, ibaratnya nggak 100%, nggak harus dibalas dengan nilai kalian. Di hari itu juga nggak harus dibalas kayak sama orang yang sama. Ya kita nggak tahu, ternyata dibalasnya dengan kita dikasih apa namanya, mungkin dihindari dari hal-hal buruk ya, kita dibalas ya dengan kesehatan, entah itu balasnya langsung ke diri kita sendiri atau di orang sekitar kita ya. Kadang di orang di sekitar kita kayak entah itu orang tua, keluarga kita, saudara-saudara kita mungkin eh, jadi gue punya keyakinan kayak orang tua gue yang ibaratnya nih, entah itu orang tua kalian, orang tua semuanya, orang tua kita selalu berbagi, selalu baik sama orang, itu bakalan berbalik baik ke kita juga, ke anak-anaknya, keturunannya, ngerti nggak? Kalau gue punya prinsip seperti itu, mau dibalas ya entah itu dalam bentuk apapun ya,
itu gue nggak terlalu dipikirin. Selama kita ikhlas pasti ada aja. Jadi gitu guys, nggak harus kita nunggu di nomor 7. Jadi ketika kalian udah dapet penghasilan ya, ibaratnya gini deh, kalian ngerasa gue nggak cukup, masih susah, oke 2.000 aja, 2.000 juga itu berarti loh. 2.000 mungkin nggak berarti bagi sebagian orang, bagian kalian, tapi 2.000 itu berarti kayak buat anak kecil kasih jajan ya kan. Kan ada tuh yang suka, mereka kasihan ya, yang suka ngemis, suka-suka di jalanan, masih di bawah umur, masih di bawah umur suka kerja ya kan. Ya gue juga pernah kerja seperti mereka, maksudnya kayak jual-jualan gitu. Nah jadi kayak ngelihat, ngerasa gue tuh kayak ngelihat diri gue sendiri kayak gitu. Jadi kalian kasih entah itu 2.000 goceng, itu mungkin nggak berarti buat kalian tapi berarti buat mereka ya. Jadi nggak selamanya dipandang satu pandang oleh kalian. Hal yang mungkin menurut kalian gak ada apa-apanya, hal yang mungkin menurut kalian buruk, itu belum tentu di orang lain. Jadi gue harap kalian bisa bijak. Jadi nggak semua orang itu seperti kalian. Jalannya sama, keadaannya sama, ya. Terus eh, backgroundnya sama, itu beda-beda. Jangan bilang jangan bilang dia mungkin apa ya, kok dia nggak sukses, kok dia nggak kaya, padahal dia kerjaannya bagus, eh, padahal dia sering nabung dan lain-lain. Kita nggak ada tahu guys, ya. Nggak ada yang tahu belakangnya, mungkin dia menjadi tulang punggung keluarga, ya. Kemungkinan dia ngebantu keluarga saudara, uang tabungan dia yang udah capek-capek dia tabung kadang ternyata dipakai juga untuk darurat saudara keluarganya, orang tuanya, kita nggak ada yang tahu ya. Ya mungkin sebagian orang kalau kayak kalian ada yang tumbuh dengan keluarga yang ada, ya, menengah atau keluarga yang kaya lah, mau kalian abisin uang sehari gopay 1 juta 2 juta mungkin nggak berarti buat kalian, tapi buat orang lain beda guys. Jadi kita nggak boleh sama ini kadarnya. Mungkin kita boleh ambil sisi baiknya ketika kita dinasehati, diajarin oleh orang-orang di atas kita, itu mungkin ambil sisi baiknya ya, tapi nggak 100% karena nggak semua hal itu benar-benar bisa menurut gue ya, bisa cocok sama kita ya. Jadi bijak, jangan, menurut gue jangan terlalu terlalu mentah-mentah lah ya. Apa kata orang-orang, kayak apa kata motivator motivasi, kita kan nggak tahu niat mereka seperti apa ya. Yang penting dari sini kita ambil baiknya aja. Itu soal nomor 7 menurut gue setuju yang bilang kekayaan abadi. Gue juga suka, siapa sih yang nggak suka duit? Gue juga suka duit guys, gue suka duit, gue suka, makanya gue selalu eh, kerja keras, selalu coba sana sini mana nih yang cocok buat gua ya kan. Itu pun harus gua apa namanya, harus gue cocokin sama keadaan gue juga. Nggak bisa ibaratnya gini, contoh kayak eh Timothy dan partnernya itu, dia sebagai investor di Holy Wings ya. Di Holy Wings, banyak di Holy Wings itu kan banyak cabangnya ya, banyak kafenya, banyak restorannya, banyak klub malamnya. Kalian mau contoh dia ibaratnya investasi di holding dengan modal yang besar. Tapi kadang kalian berbeda sama dia. Dia mungkin udah punya duitnya, dia udah punya modal, udah punya segalanya. Tapi kalian gimana? Nggak mungkin kan? Jadi nggak bisa disamain. Ya, itu satu hal itu nggak bisa disamain. Ada yang startnya udah bagus, ya. Ada yang di bawah star nih, minus nih. Gini nih, ya. Kalau gue kasih tahu gambarannya, semua orang tuh nggak bisa sama dimulai dari nolnya sama, nggak bisa, beda-beda. Jadi kalian start di sini. Ya, contohnya ada beberapa orang start di sini dia udah enak nih, start aja udah enak, udah banyak pendukungnya, udah ada dana darurat, udah ada, kalau dia ibarat rugi dia masih ada backupan, keluarganya juga orang berada ya. Nah beda cerita ya, dan dia juga cuman ngidupin ibaratnya dimulai dari startnya aja dia harus ngidupin diri aja dia cukup. Beda cerita yang di bawah star, di sini nih minus, jatuhnya minus. Kalau ini dari nol ya, nol. Kalau ini nol minus 0, berapa berapa tuh. Dia udah pas-pasan, tapi harus jadi tulang punggung keluarga ya. Dia harus eh, kerja, nggak mungkin kerja dari pagi sampai sore pulang, karena nggak semua rata seperti itu. Ada yang masuk si malam, siang, si pagi, sebagai manusia ya kan. Mau belajar pun otak ngeblank ya. Mau belajar bisa bisa paling sejam 2 jam, itu kan lama berarti prosesnya. Bedain sama orang yang belajar berjam-jam sama yang cuma di 30 menit 50 menit ya prosesnya. Terus
Ada juga yang bilang ada yang berbakat, ada yang pintar, ada yang jenius. Nah, bedain itu, bedain semua. Banyak kadar, jadi nggak sama. Nah, dia nol minusnya ini dia itu udah pas-pasan, dia mau nabung juga. Kadang di udah nabung tapi kepake, ya kan? Jadi kita nggak bisa ngasih tahu tabungan tuh harus ada dana darurat yang nggak boleh dipakai, ya. Dana backupan, dana darurat kan dipakai. Tapi kalau ternyata kita nabung seminggu, 2 minggu ternyata dipakai, nggak sampai kan? Nggak sampai sesuai target kan? Nah, jadi gitu guys. Dia ini harus berusaha dulu sampai ke setar yang nol ini, ke orang-orang yang udah berada. Jadi harus mulai di sini. Kalau masih nol minus, berarti belum belum sampai ke star, belum aman. Di star pun belum aman, apalagi di nol minus di bawah starnya. Ya, kemudian kalian paham. Oke, mungkin itu aja sebagai tanggapan gua. Ya berbagilah ketika kalian memang udah ada rezeki. Ibaratnya ya, tiba-tiba ada rezeki besar, lumayan ya. Mungkin bagian orang kecil, tapi bagi kalian, kalian seneng. Wow, gue nggak pernah dapetin segini nih. Ternyata gue dapetin segini. Wah, gue udah dapet gaji segini. Ya bagi orang mungkin pas-pasan. Bagi orang masih bilang dia itu masih kecil, masih belum besar ya nggak apa-apa. Ya, menurut kalian bisa kalian udah besar ya udah kalian berbagi. Karena rezeki nantinya balasannya itu baik juga ke kalian. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Pokoknya terima kasih udah nonton video gue. Jadi kalau kalian yang mau belajar trading kripto, saham, forex, emas, dan investasi lainnya bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ udah ada semuanya. Atau kalian mau masuk ke grup gue gratis, bisa juga DM IG gue. Nanti gue kirim linknya. Di situ juga gratis. Kalian bisa pelajari mau trading di aset kripto, saham, forex. Sebenarnya sih di YouTube juga gue sering kok open posisi ini begini, open sell, open posisi buy begini. Kenapa? Ya semuanya udah gue jelasin. Pokoknya terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.